pucuk. Ini insul lagi. Ini apa? Jali ya, Mas? Itu jali itu. Jali. Itu ada jali itu. Nah, ini naja ini. Najas putatrix. Buahnya. Babynya yang keluar itu tuh, baby. Babyan ini kulit shadingnya masih ada. Tuh mboknya, induknya itu di sana itu. Yang ringkuk di sini. Oke, ini sementara welangnya kita taruh di kantong ya dulu. Taruh kantong dulu, nanti terus mau tak masukkan ke situ. Kantong low budget kantongnya. Low budget. Hati-hati, Mas. Iya, ini film misalnya. Oke, jadi buat teman-teman yang sekiranya tidak punya alat safety di rumah, bisa menggunakan alat seadanya seperti sapu seperti ini ya. Untuk pengganti Def. defense dia, bro. Si. Sangar karakternya. Medeni kan ya? Iya. Cara paling aman ya. Tekan aja. Iya, tekan gas. Iya, welang ukuran piro sak meter. Lebih sama meter ini. Oke. Dapat. Kita masukkan ke dalam kantong. Nah, ini tumpul ya, Mas ya? Ekornya welang itu pasti. Nah iya, nah ini kan perbedaan welang dan weling. Jadi di apa namanya di daerah kita di Jawa Timur di beberapa daerah kebanyakan kalau orang lihat ular bendet hitam putih itu kan seringnya anggapnya ular weling gitu kan. Ular weling. Padahal antara welang dan weling itu beda. Kalau misalkan kita temu ular hitam putih yang apa namanya bendetnya itu dia. Bendetnya hitam putih bendetnya itu sampai Ke perut. Sampai ke ventral Ini ya? Ini welang. Kalau Tak- weling itu kan bawahnya itu Polos. Bahkan ada yang hitam ya. Kalau yang black harus itu. Kemudian ekornya ini enggak lancip. Nah kalau ekornya tumpul ini welang, ini beda. Kepalanya pun beda kok. Iya. Terus bendetnya rapi. Kalau welang ini bendetnya rapi. Kalau Dan untuk proporsi tubuh sendiri agak apa ya? sekel, lebih bantetan, Lebih berisi ya. lebih berisi welang daripada weling. Kalau weling kayak kurus kecil gitu, panjang gitu. Gitu lah. Dan ini lagi dia. Oke. Ukurannya besar ya, 1 meter lebih. 1 meter lebih. Iya. Keren. Sering jumpa ya ular-ular seperti ini. Sering jumpa. Ini pun dulu hasil rescue di Daerah dekat- pesawat. di dekat sawah teman saya karena dikhawatirkan nanti ada hal-hal yang nggak diinginkan, misalkan ini gigit orang, jadi ya saya putuskan untuk di keep saja ya. Gitu. Apalagi dengan ukuran segede ini. Oke. Sudah aman ya. Sudah aman, kita tali dulu. Ini kantongnya lo budget ini. Kaos di. Memang semua elapid desis ya. Iya, Kebanyakan. ini yang belum pernah tahu, misalkan teman-teman berada di sini, pasti kamu dengar suara hissing, mendesis. Dulu saya kira welang itu nggak hissing, ternyata hissing juga, tapi nggak seberapa. Weling juga sering hissing. Tapi kan kalau weling kan lebih sering gerakan patah-patah ini. Iya. Oke, aman. Oke, Sementara kita. Cocok ya? Oh iya sih. Oh iya ya. Respon makan dia karena dia apa ya, terbiasa di hand feed. Jadi kalau misalkan ini mencit yang dideketin Langsung diajar. langsung diajar. Dia kan piaranya dari kecil banget. Tahu kalau bukan makanan lari dia. Oke, awas. Ini blue insul dulu ya.
Ini iya Blue Insul yang dulu biasanya pernah di-upload fotonya itu gitu. Oke. Jadi untuk Trimeresurus insularis kita di Indonesia ada 3 varian. Blue ini yang dari Pulau Komodo. Komodo itu kan. dan apa ya? Dan Rinca ya, Nek. Ya, Kalau nggak salah. pokoknya daerah Pulau Komodo itu. Terus yang kuning itu dari Petar. Petar. Kemudian Yang kita punya Insul di Jawa Timur. ini, nah ini dia. Grand Insul ya ini. Grand Insul, bukan Albo ini. Bukan Albo. Karena di video-video saya sebelumnya itu banyak yang ngengkel kalau ini tuh Albo, iya. Yuk, Yang Insul itu yang warna biru ini loh. Padahal sama. sama. Cara membedakan Albo dan Insul itu sebenarnya gampang ya. Kalau Albo itu matanya kuning, kalau Insul merah. Tapi ada juga varian yang silver ya. Ada, kalau silver ya dilihat dari ini apa namanya sisik dari pinggirnya itu. Awas. Oh, halo, ayo. Nah ini Kemudian dari tempat penemuannya, kalau kita nemunya di daerah Jawa Timur, kebanyakan itu Insul. soalnya daerah Jawa Timur sendiri sangat saya pribadi nggak pernah loh nemu Albo, iya. Nggak ada, Kalau Punisius masih ada di daerah Terawas sana. di Terawas, di daerah Dingin. dataran tinggi. Kalau di sini sih Insul yang banyak. Rodos, ini tempatmu tuh, Rodos. Rodos keliaran sana. Oke, Nggak suka diganggu dia kayaknya. Kan ini habis tak buat apa megang welang tadi itu. Mungkin dia takut karena apa ya, bau welang mungkin. Iya. Biasanya Secara ular-ular kanibal itu mereka itu memiliki bau-bauan yang khas buat membuat ular lain takut gitu. ya nggak tahu sih, kemungkinan mungkin seperti itu. Nah, komunitas Insul di dalam. Ini anteng banget, ini kayaknya gendong sesuatu ini. Habis settingnya ya, kok cerah. Itunya cerah ya, setting. Jadi ini alasnya apa ini? Awas dulu. Oke. Ini kokopit mix sama pasir. Terus bawahnya itu ada perlit. Kemudian ini daun cemara, daun bambu itu sih. Supaya dia nyaman seperti di habitatnya. Ya kayak di habitatnya gitu. Nah, semuanya sudah ada di sini ya. Ini perkumpulan Insul di sini semua. Perkumpulan para Insul. Dari Blue Insul, Grand Insul, yang belum itu Yellow Insul. Yellow nanti nunggu Hibahan. Nunggu hibahan. Ya emang kalau di literatur dan di Google juga memang kebanyakan Insul itu diidentikan sama biru kalau nggak kuning. Padahal yang hijau ini penyebarannya luas ya. Banyak. Dari Jawa, Madura sampai Bali ya. Berbahaya ini. Ini saat-saat paling menegangkan. Saat paling menegangkan karena ini adalah ular dari marga Elapidae, family Elapidae. Yang kekuatan bisanya itu bisa melebihi kobra ya ini. Ya, 6 kali ya, 6 kali lebih kuat. 6 kali. Iya ya, 6 kali lebih kuat daripada ular kobra. 6 kali apa 8 kali ya? Kurang paham. Sing jelas Lebih lah. mematikan. Soalnya kalau mati, jelas. Ini sendiri banyak yang nggak selamat kalau kegigit ular satu ini. Kegigit ini nggak kerasa. Nggak ada pembengkakan, nggak ada gejala. Tahu-tahu orangnya ngantuk mati. Dan memang efeknya kayak nggak menyiksa ya, tapi langsung ketemu malaikat maut. Minum kayak gak sih. Strike. Buat gerakan patah-patah. Cuma gerakan patah-patah. Kita lihat dari sini. Memang cirinya dari Bang Aris ya seperti itu, dia gerakannya patah-patah, menggertak gitu kayak gertak-gertak. Dan cenderung menyembunyikan kepalanya daripada nantang kayak naja. Kayak naja kan dia kan langsung defense. Tapi kalau meling itu biasanya dia itu Mas. Gerakan patah-patah dulu terus langsung nyerang. Tapi kalau welang ini lebih cenderung sembunyi. Makanya kalau korban gigitan welang ini jarang banget. Lebih jarang. Soalnya ya gitu. Memang dia sendiri bukan tipe ular yang nantang ya, kayak bangsa viper. Ya gini ini. Ini ular pucuk sama ular apa ini? Oh, Lycodon ya? Iya, ular cicak. Ular kolubrid kecil semua yang ada di situ, ular cicak sama pucuk.
sama ada BBLS di situ tak campur juga wis. Iya. Belum ada. Tapi nggak apa-apa sih ular-ular kolibrit komunal gitu. Kira-kira. Kalau misalkan bukan tipe kanibal atau bukan tipe snake eater ya nggak apa-apa. Kalau misalkan tipe ularnya ada potensi kanibalismenya ya mending jangan dicampur. Kalau misalkan pucuk sama ini sih nggak apa-apa. Jarang ada potensi kanibal. Jadi kejadian kanibalisme pada ular itu ada dua faktor kalau menurut saya. Pertama, memang ular itu sengaja ingin memakan ular lainnya. Kedua, tidak sengaja ikut makan sambung. Misalkan satu kandang ada beberapa insul seperti itu kan. Nah, terus kita tikus. makan. Nah, satu tikus di strike dua ular. Yang paling cepat makannya itu biasanya yang makannya lambat ikut kemakan. Itu secara tidak sengaja ikut kemakan secara sambung. Biasanya seperti itu. Retik pun bisa seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu bisa dicampur asalkan waktu makan dikontrol. Kalau kayak goliga, kayak petias, nah itu dicampur bisa memang benar-benar saling memakan satu sama lain. Wah, bahaya gitu itu arek-arek ini, kerucil gitu. Kalau Ini kegigit jangan minta donasi ya. kalau kayak gitu jangan donasi. Ya, Ini habis itu ya. Katak tadi malam. Ini ular jali. Yang semalam makan katak itu. Ini kandangnya masih bersih, nggak usah dibersihkan. Masih bersih gitu, Pak. Ya udah gede kayaknya perutnya. Mau bersihin yang bawah. Ini ular kobra peluda. Mayas putatrix ya. Belum. Kuncinya pakai grab. Wis. Nah, wis. Awas hati-hati. Bisa nyembur loh. Ada berapa ini? Itu yang adult ada 2, kemudian yang Nah ini babyan. yang babyan kemarin banyak banget. Awas. Iya. Kemarin banyak banget, ada 12 kalau nggak salah. Ini tinggal 3. Yang sebagian sudah dirilis. Ini memang semuanya hasil rescue ya dari. Iya, hasil itu yang gede-gede itu hasil rescue. Kan memang apa ya? Ini kan musim berkembang biaknya ular kobra kemarin itu. Jadi banyak banget. Iya, ini dia. Ada yang warnanya agak kehitaman sama kecoklatan di sini. Macam-macam. Ini yang agak kehitaman, yang sana yang coklat sama yang agak coklat kemerahan. Ini Ada 3 macam. Kota elapit. ini bisa dapat babyan sebanyak ini apa emang kemarin itu musimnya ya? Ya memang kan kemarin musimnya ular kobra berkembang biak. Jadi dapat banyak banget. Iya. Ini babyannya 1. Ya. Menyerang balik. Nah, Tinggal 3 di sini. emang untuk kobra kecil sendiri mereka itu lebih berbahaya ya ketimbang kobra-kobra yang ukurannya segede ini. Ya karena mereka masih belum bisa ngontrol bisa yang mau dikeluarkan gitu kan. Jadi ketika mereka menggigit ya seadanya bisa di dalam venom glandnya itu dikeluarkan semua. Dan itu yang membuat ular kobra yang lebih kecil itu bisa 2 kali lipat lebih berbahaya daripada ini. Intinya lebih mematikan daripada yang masih kecil. Nah, ini loh aktif ini yang coklat. Iya. Ini ada panjang 1 meter lebih ya ini. Yang hitam itu 1 meter lebih. Kemudian yang coklat ini 1 meter. Kemudian yang coklat kemerahan itu nggak sampai 1 meter, yang itu yang lagi berendam itu nggak sampai 1 meter. Yang coklat ini 1 meteran. Kemudian yang hitam ini lebih 1 meter 20 kalau nggak salah kemarin. Banyak loh ini kan. Anak-anak ini juga. Yang Ini rencananya mau dikip apa dirilis ini? Soalnya ini kan hasil rescue kan. mau dirilis. Dirilis. Cuma masih belum ada belum nemu tempat yang pas gitu. Jadi sementara Emang biar di sini dulu. Emang di daerah Gresik sini apa ya? Kebanyakan tanahnya itu berubah jadi pemukiman semua. Jadi habitat ular-ular seperti ini itu agak gimana? Berkurang ya. Habitatnya berkurang menjadi pemukiman dan akhirnya ya itu tadi banyak ditemukan ular Masuk ke pemukiman. Iya. Apalagi tipe kobra ini memang dia itu Ular penjelajah. bertelur
sembarangan kadang-kadang. Iya. Kadang di bawah kasur juga ada. Makanya kemarin ada ledakan populasi ular kobra. Yang Mereka ini sampai di masjid-masjid itu kemarin itu ya, yang dari Pak Janu itu di Exawas itu nemu bayi kobra banyak banget di masjid. Ini yang baby-baby ini kemarin nemunya di sekolahan. Ini Iya, baby-baby ya. Iya di apa perpus. Kayaknya ya bertelurnya ya di situ. Berarti iya ya, kobra ini memang tipe ular yang memiliki daya jelajah yang tinggi dan juga memiliki daya adaptasi yang tinggi. Sehingga Iya. yang hidup berdampingan dengan manusia itu kebanyakan ya ular-ular seperti ini karena Kobra makanan ini. utamanya juga tikus-tikus ya, Makanan utamanya itu tikus, terus yang sering masuk ke pemukiman. iya reptil kecil. Kemudian nggak jarang kita nemu ini apa kobra makan ular lain juga. Jadi agak kanibal juga ya. Snake eater juga, tapi bukan sejati sih. Beda dengan king cobra. Kalau king cobra kan memang pemakan ular sejati, dia memang bener-bener Pemakanan asli ular makanannya itu. Tapi kalau naja ini tikus. Memang kadang kita temukan ular kobra makan ular lain, tapi jarang. banyak banget loh mas ini. Ini kalau dirilis di tempat yang nggak jauh dari pemukiman bisa membahayakan bener mas. Iya bisa membahayakan orang. Kan rilis kan juga nggak sembarangan. Kita perlu Memiliki apa ya? Mencari habitat yang sesuai banget lah. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari kesesuaian habitat, kemudian Makanan. ketersediaan makanan, Terus apakah Jarak, dia itu jauh dari? Wow, oke. jarak dengan pemukiman, ya, jarak Ini- dengan pemukiman. Ini yang culun, yang nggak bisa strike itu nggak kalau nggak salah. Tapi kalau marah ya pernah standing juga dia. Biar. Pokoknya nggak ditekan gini aja nggak nyetrek ya. Memang ya hampir semua ular sih mas. Kalau dia Iya. itu kalem ya dihalusi ya. Halus, dikasari kasar. Intinya Iya. kalau kasar ya kasar gitu. Ini- Namanya juga makhluk hidup. Iya. Tahu balas budi, tahu mana yang jahat apa enggak. Gitu ya. Ini yang kemarin Ya. nemu. Aduh, masuk adaptor. Ini kejepit dia. Kalau kejepit. Bahaya loh ini, bahaya loh. Ini nggak boleh kalian tiru loh ini. Ini yang kemarin nemu di belakang rumah itu, yang agak kemerahan. Ini kan di bawah lampu neon. Kalau misalkan di bawah sinar matahari itu agak kemerahan bata gitu. Kalau yang ini coklat, terus yang itu hitam yang kepalanya coklat kehitaman. Gitu. Memang Warna-warni kok kobra di Jawa ini. memang di daerah Banyuwangi sendiri banyak mereka itu menemukan kobra sulfur ya, karena mungkin kandungan kapur di sana cukup tinggi. Lebih tinggi gitu ya. Dan juga memang di daerah sini sendiri rata-rata coklat ya. Coklat kalau di sini. Tapi kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat itu rata-rata didominasi warna hitam. Hitam ya. Hitam. Di sini warna-warni. Ada yang hitam kecoklatan, ada yang coklat kemerahan, ada yang coklat. Ini tinggal satu varian yang belum punya ini. Apa? Yang hitam legam. Ganteng dia. Kalau ini bekas settingannya itu Buang aja ya. iya, kalau nggak dibuang nanti bisa Nimbulin jamur atau apa. parasit ya. Ada parasitnya. Hati-hati loh dihadap ke sini. Iya, deh ini. Ini dua berendam ini. Biarin. Bisa lihat kan? Terus yang kecil-kecil mojok di sana. Terus ada juga yang sini nangkring di sini lah. Loh, kamu taruh di situ nanti itu masuk. Ini kepalanya awas. Oke. Taruh bawah aja daripada nanti lepas. Berendam dua, yang sana banyak banget ini. Ini yang hitam legam ya, yang besar. Dan itu yang satu itu kecil-kecil. Ini ada yang kecil yang berendam juga ya, tapi nggak kelihatan. Bisa lihat sendiri kan. Oke, kita kembaliin lagi ya mas. Soalnya ini dari kotor-kotoran, dari bekas kulit settingnya juga udah dibersihin. Taruh ini dulu supaya dia ngumpet di sini. Buat tempat ngumpetnya. Ini alasnya apa? Bekas serutan kayu kayaknya. Ini Bukan kokopit. kokopit campur serbuk kayu, campur pasir, campur wis sembarang kali. Pokoknya bisa lembab gitu. bisa menyerap cairan.
Nah, oke. Sekarang kita udah apa ya? Mindahin welang ini. Welang yang tadinya di wadah ini ya, Mas ya. Insul. Oke, coba liatin ini welangnya udah ada di bawah. Nah, ini ular-ular kolibri campur viper juga. Oke. Itu saja untuk video kali ini ya, Mas ya. Oke, cukup sekian saja. Nah, nanti kita bakal hunting ya malam-malam. Buat nanti malam kita coba untuk hunting, siapa tahu bisa nemu sesuatu. Biasanya sih kalau musim hujan gini ya, ulang kayak gini. Kita nanti coba ke spot yang kemarin kita nemu ulang ini. Coba. oke. Siapa tahu kalau beruntung. Kalau beruntung. Oke. Part 2-nya akan dilanjut di video selanjutnya. Oke, Mas?